Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Kesulitan evakuasi jenazah di lantai 2 rumahnya. Warga Tulungagung meminta tolong petugas damkar. Pelaku pembunuhan sadis di Jember tewas saat dirawat. Polisi tegaskan penembakan pelaku sudah sesuai prosedur. Pelaku pembunuhan sadis di Jember terkenal dekat dengan korban dan tidak ada gejala gangguan jiwa. Masih ingatkah Anda dengan pembunuhan sadis yang dilakukan seorang pria di Jember terhadap majikan dan ayah kandungnya? Pekan lalu, polisi menegaskan penembakan yang berujung pada tewasnya pelaku dilakukan sesuai prosedur. Inilah detik-detik saat Imam Nur Hakiki tiba-tiba keluar dari rumah dan menyerang sejumlah polisi yang hendak mengamankannya. Sambil berlari, pelaku merangsek ke petugas dengan menyabetkan senjata tajam secara membabi buta. Pelaku akhirnya bisa dilumpuhkan dengan 2 tembakan yang mengenai paha dan pinggang. Sempat mendapat perawatan medis di rumah sakit, pelaku yang berusia 28 tahun itu akhirnya tewas sehari setelah ditembak polisi. Sementara akibat serangan mendadak pelaku, Kapolsek Umbul Sari AKP Dian Eko Timuryono yang nyaris dibacok pelaku mengalami sejumlah luka lecet di tangan dan kaki. Satreskrim Polres Jember menegaskan pelaku terpaksa ditembak karena serangan pelaku membahayakan petugas dan warga sekitar. Penembakan terhadap pelaku sudah sesuai prosedur. Untuk pelaku INH, kemarin sempat kita lakukan tindakan tegas karena sempat melawan petugas, warga dan juga keluarganya. Kita sempat berikan peringatan untuk keluar secara baik-baik, namun pelaku langsung menyerang petugas dan kami lakukan tindakan tegas. Sempat dilarikan ke rumah sakit dan dilaksanakan perawatan. Tadi malam dikabarkan telah meninggal dunia. Untuk hasil diagnosa kami masih menunggu hasil keterangan dokter. Dari rumah pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menyerang polisi. Meski akhirnya tersangka sudah meninggal dalam perawatan di rumah sakit, polisi tetap melanjutkan penyelidikan kasus tersebut untuk mengetahui motif pembunuhan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Pelaku pembunuhan Imam Nur Hakiki dikenal cukup dekat dengan Imam Syafi'i, ayah kandung yang dibunuhnya secara sadis. Meski terpukul, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dan menganggap peristiwa yang terjadi sebagai takdir dari Sang Maha Pencipta. Almiwati masih belum bisa menghilangkan kesedihannya saat menemui sejumlah warga yang bertakziah ke rumahnya, Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Wanita paruh baya ini kerap kali terisak saat warga mengucapkan bela sungkawa. Maklum, ia baru saja kehilangan 2 keluarga dekat sekaligus, Imam Syafi'i suami dan Imam Nur Hakiki anak kandungnya. Tragisnya, Imam Syafi'i justru tewas di tangan Kiki, panggilan akrab sang anak yang akhirnya juga tewas dalam perawatan di rumah sakit setelah ditembak polisi. Tak ada yang menyangka Kiki tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Keduanya bahkan kerap menunjukkan kedekatan dengan sering bekerja bersama-sama untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Kalau sama Hakiki nggak ada apa-apa, biasa. Ya, tidak pernah ada masalah dengan Bapak. Nggak ada. Terus waktu kejadian itu sempat ada cekcok atau bagaimana sebelumnya? Nggak ada. Ya, tiba-tiba saja begitu. Iya. Terus ini Bapak sama Kiki meninggal ini sudah dimakamkan kapan, Bu? Bapaknya kemarin, Hakiki tadi. Berdekatan makamnya. Iya. Tapi gimana, keluarga sudah ikhlas atau gimana, Bu? Ya ikhlas, ya mau gimana lagi, ya harus ikhlas dan berusaha ikhlas. Semoga saja amal ibadahnya Pak Pi'i sama Hakiki ya diterima sama Gusti Allah. Meski terpukul, namun pihak keluarga mengaku ikhlas dan menganggap peristiwa naas yang merenggut nyawa bapak dan anak itu sebagai takdir yang telah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Sementara menurut Kades Umbul Sari, pelaku memang dikenal dekat dengan ayahnya, bahkan ia juga anak buah Armanu yang juga dihabisinya.
Di mata warga, Armanu yang berprofesi sebagai petani jeruk sekaligus jagal sapi dikenal dermawan. Ya sebatas pengetahuan kami itu tidak ada masalah sebelumnya. Bahkan kita berdayakan ketika ada proyek desa juga kita minta bekerja sama bapaknya, salah satu korban juga. Kebetulan bapaknya Bapak Sapai yang ikut korban itu juga pembacokan anaknya itu Bapak RT kami, RT Desa Ambusari RW 23. Beliaunya juga aktif dalam hal pekerjaannya, juga ikut ketika ada proyek di desa itu pasti ikut sama anaknya ya pelaku itu, si Kiki itu. Tidak ada hal-hal yang menyimpang sebelumnya, sehat-sehat saja. Tidak ada hal-hal yang Nyeleneh gitu ya. ya nyeleneh, itu tidak ada, normal saja. Meski perbuatan pelaku di luar batas kewajaran, namun Imam selama ini tidak pernah menunjukkan gelagat aneh ataupun gejala gangguan jiwa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Tak hanya menghabisi nyawa ayah kandung dan majikannya, Imam Nur Hakiki juga menyerang istri dan pamannya hingga terluka. Usai dirawat di puskesmas, istri pelaku yang tengah hamil 8 bulan akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah orang tuanya. Farida, istri Imam Nur Hakiki yang turut menjadi korban keberingasan suaminya, dilarikan ke Puskesmas Umbul Sari, Jember untuk menjalani penanganan medis. Selain trauma, wanita berusia 23 tahun ini kondisinya cukup lemas sebab ia juga hamil 8 bulan. Beruntung korban hanya mengalami luka hantaman benda tumpul di bagian dahi dan mulutnya, sehingga ia diperbolehkan pulang. Meski demikian, pihak puskesmas terus memantau perkembangan kesehatannya, terutama janin yang tengah dikandung. Istrinya dari tersangka itu mengalami luka di bagian pelipis dan juga di bagian bibir. Cuman dalam keadaan kan posisi juga lagi hamil, jadi kita pantau untuk kehamilannya. Alhamdulillah sampai hari ini kehamilannya juga bagus, jadi kita bisa pulangkan ke hari ini. Namun karena trauma, Farida memilih pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Wanita itu belum bisa melupakan peristiwa yang merenggut nyawa mertua serta majikan suaminya. Bahkan paman pelaku, Sanimin, juga tak luput dari sabetan senjata tajam pelaku. Namun beruntung, pria 65 tahun itu nyawanya selamat. Seperti diberitakan, Imam Nur Hakiki alias Kiki tanpa sebab yang jelas membunuh majikannya, Armanu. Ayah pelaku, Imam Syafi'i, yang berusaha menenangkan korban justru dibacok hingga tewas. Tak berhenti di situ, Imam juga menganiaya istri dan pamannya yang berusaha meredam emosi pelaku. Kebrutalan pelaku akhirnya terhenti setelah polisi menembak paha dan pinggangnya karena menyerang petugas yang akan meringkusnya. Saat menjalani perawatan di rumah sakit, pelaku akhirnya juga menghembuskan nafas terakhirnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.